Halo generasi muda dimanapun kalian berada, senang berjumpa dalam segmen Suara Generasi. Wow, nah, kali ini segmen kita akan menjawab pertanyaan problematik generasi muda dimanapun mereka berada. Tentunya sebagai pemimpin generasi, bapak generasi, pelayan generasi, kita harus menjawab masalah-masalah dan persoalan mereka supaya mereka tidak cari solusi di luar sana. Nah, kali ini saya ingin share tentang apa yang menjadi kebutuhan generasi. Dalam segmen Suara Generasi, kita akan membahas 3 bagian penting. Yang pertama, muda dan kehidupan. Yang kedua, muda dan pelayanan. Yang ketiga, muda dan masa depan. Wow. Kalau ketiga hal ini terjawab, maka saya meyakini generasi kita akan menjadi generasi yang berdampak, generasi yang dipulihkan, dan tentunya mampu jadi berkat. Hidupnya menjadi berbeda dari generasi yang di luar sana. Cekidot, mari kita bahas tentang yang pertama. Di segmen-segmen berikutnya kita akan lanjutkan semua pertanyaan persoalan tentang generasi. Hari ini kita mulai dari masa muda untuk si dia atau si dia. Dia huruf besar bicara tentang Tuhan, dia huruf kecil berbicara tentang sesama, atau bahkan mungkin pacar atau teman, sahabat. Nah, masa depan untuk siapa kira-kira? Nah, kalau kita membaca Alkitab, teman-teman, tidak sedikit Alkitab memberikan contoh Tuhan memanggil orang-orang muda dari Musa yang punya kekurangan. Dia adalah anak muda yang gagal. Yusuf, anak muda yang dibenci saudaranya. Gedeon, anak muda yang penakut. Yeremia tidak pandai bicara. Daud, seorang yang tidak dianggap oleh kakak-kakaknya, bahkan orang tuanya. Bahkan dia menyatakan dalam kitab Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Petrus adalah anak muda yang angin-angin, punya semangat, tapi kadang-kadang tidak berpikir panjang, tidak mengontrol emosinya. Bahkan Timotius adalah orang muda yang memiliki banyak keterbatasan. Dari kisah-kisah anak-anak muda yang dipanggil Tuhan, gak semuanya punya kemampuan yang hebat. Mungkin seperti Daniel yang punya integritas yang luar biasa. Selebihnya yang saya sebutkan tadi, mereka adalah anak-anak muda yang banyak kekurangan. Ini kabar baiknya. Tuhan tidak memilih orang yang sempurna. Tuhan memilih orang-orang yang punya kekurangan, supaya orang-orang yang punya kekurangan ini bisa menyatakan kesempurnaan Tuhan. Wow, keren sekali. Nah, pikir-pikir sekarang, mumpung masih muda ngapain ya? Biasanya orang muda sering dikatakan sebagai anak kemarin sore, kurang pengalaman, anak muda kurang pergaulan. Nah, ada banyak image-image negatif tentang anak muda. Ya, label-label tentang anak muda ini nggak enak banget ya. Nah, oleh sebab itu generasi muda harus bisa membuktikan dirinya bahwa dirinya itu berbeda dari generasi muda yang disebutkan tadi oleh kebanyakan orang. Nah, apa yang menjadi PR kita sebagai anak muda supaya masa depan kita untuk si dia atau si dia? Yang pertama, yuk kita belajar mencari Tuhan selagi kita masih muda. Ya, 2 Tawarik 34 ayat 3 berkata begini, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, firman Allah yang hidup, pada usia 16 tahun ia mulai mencari Allah Daud. Wow. Generasi di luar Tuhan tidak mencari Tuhan, mencari kesenangan, hedonisme, keinginan sendiri, kepuasan batin. Tapi Yosia mengajarkan sejak 16 tahun dia mencari Tuhan. Inilah yang membuat kita berbeda dari yang lain. Cari Tuhan.
Saat teduh dengan teratur, ibadah dengan teratur. Anak muda yang berbeda, ya. Jangan malas beribadah, jangan malas saat teduh, jangan malas baca Alkitab. Yang kedua, ketika kita punya dasar cinta Tuhan, maka 2 Timotius 2 ayat 22 sebagai anak muda apa? Tetapi larilah dirimu daripada segala keinginan orang-orang muda. Jauhkanlah dirimu dari segala sesuatu yang menyebabkan berpikir jahat yang sering timbul pada masa muda. Wow. Paulus memberikan nasihat, lari dari nafsu. Kenapa? Karena masa muda identik dengan nafsu, kejahatan, dan keterikatan dengan dosa. Generasi yang hebat adalah generasi yang mampu mengalahkan setiap nafsu jahat yang hendak menyerang dirinya. Ini penting. Apa bedanya Daud dan Yusuf? Daud lari mendekat, jatuh. Yusuf lari menjauh ketika digoda oleh tante Potifar. Godaan ada dimanapun. Ya. Bahkan godaan anak muda sekarang hanya sebatas jempol jari kita. Kita bisa scroll dan bisa melihat hal yang berkaitan dengan menjatuhkan nafsu kita. Karena itu, larikanlah, jauhkanlah. Yang ketiga, teman-teman, mau dididik selagi muda. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sombong adalah satu karakteristik yang tidak mau dididik. Banyak anak muda saya menemui mau fasilitas bapak, tapi nggak mau didikan bapak. Wah, ini kan naif sekali. Ketika orang mau fasilitasnya, dia harus mau didikan. Orang yang tidak mau dididik adalah orang yang sombong. Ya, dan sombong itu bukan ciri khas anak Tuhan. Ya, kesombongan kita ini membuat mudah sekali kita jatuh. Karena DNA Kristus rendah hati, DNA iblis sombong. Ya, teman-teman, mari kita belajar untuk mau dididik. Punyailah mentor yang mendidik kalian, yang bisa mengarahkan kalian tentang masa depan. Milikilah orang tua rohani yang mau mengontrol diri kalian supaya kalian tidak seenaknya sendiri menghidup, tidak liar. Tapi saudara, ada pagar yang memberikan peringatan ketika kalian sudah mulai jauh, mengangkat saudara ketika kalian sudah mulai jatuh, dan sebagai orang-orang yang dekat saudara, berkomunitaslah, karena di situ saudara akan mau dan suka dididik. Yang keempat, 1 Timotius 5 ayat 1, supaya masa depan untuk si dia mau ya ditegur sebagai saudara. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu, atau perlakukan orang muda seperti saudara. Ya, teguran itu memang gak enak, teman-teman. Ya, karena generasi muda kadang-kadang punya temperamen yang meledak-ledak, gampang sekali naik darah. Ya, istilah timur berkata sumbu pendek. Ya, mudah sekali baper. Oleh sebab itu, ketika berurusan dengan orang muda, ketika kita memperlakukan mereka sebagai saudara, kita bicara sebagaimana saudara, maka hubungan kita menjadi lebih baik. Percayalah, kita tidak dapat dekat dengan anak muda hanya sekedar basa-basi. Sebagai mentor, pemimpin rohani, perlakukan mereka sebagai saudaramu. Nggak ada saudara yang nggak pernah salah. Tapi apakah saudara yang pernah salah itu harus kita benci? Kan tidak. Mazmur 119 ayat 9 yang kelima berkata begini. Bagaimanakah seorang muda dapat menjaga agar hidupnya tetap bersih? Dengan membaca firman dan mengikuti petunjuk-petunjuk. Menjaga hidup. Ini penting. Ya.
Semua orang tidak pernah lepas dari godaan, termasuk generasi muda. Ya, engkau yang di kos-kosan pernah tergoda. Engkau yang di kontrakan pernah tergoda. Engkau di kampus pernah, di sekolah pernah digoda. Karena itu jaga hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Ya, hanya firman Tuhan yang mampu membuat kita ini hidupnya bersih. Ya, firman Tuhan yang menjadi alarm hidup kita. Makanya firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alarm kita ini firman Tuhan. Ya, kita harus waspada. Ketika kita penuh dengan firman, maka kita ketika dapat godaan, kita seperti Yesus. Yesus selalu ngomong gini, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Orang yang penuh dengan firman tidak akan mudah terpeleset, terjungkal, terjatuh. Karena apa? Firman menjadi dasar. Jika lengah, habislah kita. Lengah membuat kita masuk dalam masalah besar. Lengah berakibat menghancurkan masa depan dan hidup kita. Hati-hati. Ayo kita mulai merenungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Wah, siang dan malam. Keren kan? Ketika anak muda mulai membaca firman. Ada proyek ABA, ayo baca Alkitab. Sehari 3 pasal. 1 tahun kita sudah bisa menyelesaikan 1 kitab. Bukankah ini anak muda yang keren? Ya, anak muda yang luar biasa. Ya, yang keenam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 berkata begini. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah atau taat kepada orang-orang tua. Yang keenam, hormat, respek kepada yang lebih tua. Respek adalah sebuah kunci keberhasilan bagi generasi muda. Orang-orang yang menghormati orang tua akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Bukan berarti ketika orang tua kita gagal, orang tua kita tidak takut Tuhan, terus kita tidak respek. Salah, saudara. Hormat itu kepada orang tua, baik orang tua kita mungkin orang tua yang sangat rohani, atau sebaliknya. Orang tua kita belum kenal Tuhan. Tapi dikatakan, hormatilah orang tuamu. Ya. Baru kalau bicara taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Orang tua yang memerintahkan tidak bertentangan dengan firman. Tapi kalau masalah hormat, Paulus memberikan ajaran kepada kita, hormatilah. Kita jadi memahami ya bagaimana anaknya Nuh ketika melihat ketelanjangan si Ham menceritakan, tidak respek sama Nuh. Dan dia dapat kutuk. Sementara Sem dan Yafet melakukan jalan mundur untuk menutup aurat bapaknya. Dan dia mendapatkan blessing. Pilihan ada di tangan kita, anak-anak muda. Mau masa depanmu hilang gemilang, masa depanmu untuk Tuhan, masa depanmu untuk raja di atas segala raja. Ayo mulai dari sekarang. Cari Tuhan. Carilah Tuhan. Dia sangat suka dicari dan ditemui. Jauhkanlah dari nafsu orang muda. Ya, gelora-gelora muda kita harus takluk kepada firman Tuhan. Rendah hati, mau dididik, ya, mau ditegur, ya, menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan, respek kepada yang lebih tua. Saya percaya suara generasi kali ini menjadi pembuka jalan buat anak-anak muda untuk mengerti, membuka kunci masa depan kalian, sehingga kalian bisa melangkah dengan sukacita, menjadi anak muda yang bergairah untuk Tuhan, menjadi anak muda yang punya masa depan. Masa depanmu ditentukan hari ini, men. Karena hari ini ada produk dari pilihanmu di masa lalu. Tapi masa depanmu engkau tentukan dari hari ini, tentukan dari sekarang. Maka saya mempercayai masa depan akan kilang gemilang. Buat kalian yang rindu mendapatkan semua hal tentang
suara generasi. Jangan lupa nih, ada satu buku keren namanya Become an Extraordinary Generation yang diterbitkan oleh Andy Offset. Dan saya tulis, ini bukan hasil karya yang serta-merta saya dapatkan begitu saja. Tapi ini adalah hasil dari kelas di mana saya mendidik generasi muda. Dan ide-ide ini datang dari mereka. Kita kumpul bersama dan kita ngobrolin tentang all about you. Dan dapatkanlah tema-tema yang kedepannya akan saya bahas dan akan menjadi berkat. Jadilah generasi muda yang punya masa depan dan disiapkan di hari ini. Jadi generasi hebat, kamu luar biasa. Selamat mengarungi masa depan yang terbaik. God bless you.